Beberapa waktu terakhir, publik dibuat geger pada maraknya kasus yang melibatkan brand Hamlin. Maraknya kasus-kasus yang mengelilingi brand ini telah menciptakan gelombang diskusi dan perhatian publik yang luas. Keanehan dalam produk-produk Hamlin ini terbongkar oleh seorang beauty vlogger yang mengeksposnya di TikTok dengan nama pengguna Jiglicious. Masih banyak hal-hal aneh yang terjadi di kasus ini. Apakah ini direkayasa atau tidak? Dan fakta-fakta berikut ini akan membuka mata kalian tentang rahasia tersembunyi dunia bisnis. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Brand fashion Hamlin akhir-akhir ini viral di media sosial. Hamlin diduga menjual barang impor murah dengan harga yang berkali-kali lipat lebih tinggi. Dugaan ini muncul setelah Arianti, yang merupakan seorang beauty vlogger, mengulas produk softcase laptop Hamlin di kanal TikToknya, yaitu Jiglicious pada Selasa 19 Maret 2024. Arianti menemukan bahwa Hamlin menggunakan label brandnya untuk menutupi label asli dari merek lain, yaitu Rodi, pada softcase tersebut. Setelah mengecek di marketplace, Arianti kaget karena produk yang dia beli seharga Rp300.000, ternyata harga aslinya hanya Rp17.000 saja. Wow! Namun dibalik itu, berikut ini kami temukan beberapa konspirasi di balik kasus ini. Hamlin termasuk merek fashion asal Indonesia yang terbilang baru, karena didirikan pada 2019 kemarin oleh Riyandi Octavian. Sebelumnya, dia merupakan lulusan Universitas Telkom, jurusan Teknik Fisika. Setelah lulus, Riyandi pun mulai menekuni dunia bisnis dengan mendirikan Hamlin. Di tahun 2019, untuk memperkuat bisnisnya, ia juga mendirikan PT Rimas Usaha Jaya sebagai payung bagi Hamlin yang berpusat di Bekasi, Jawa Barat. Sejak tahun 2020, Riyandi menjabat sebagai direktur utama PT tersebut. Di bawah kendalinya, ia langsung mengalahkan Hamlin sebagai luxury fashion brand yang menjual berbagai item seperti tas, pakaian, dompet, hingga aksesoris. Sejak awal, Hamlin diperuntukkan untuk target pasar menengah ke atas. Hal ini bisa dilihat dalam situs resmi Hamlin bahwa harga termurah produk brand tersebut adalah kartu ucapan kado seharga Rp30.000 per buah, dan produk termahal mereka adalah koper seharga Rp6,1 juta. Kemudian Riyandi berpegang teguh dengan strategi digital marketing. Strategi itu dinilai sukses karena pada saat pandemi menghantam, Hamlin tidak tumbang dan tetap menghasilkan keuntungan 3 digit setiap bulan. Di sisi lain, brand Rodi merupakan brand asal Indonesia yang menawarkan kebutuhan fashion untuk menunjang penampilan. Aneka barang fashion yang ditawarkan seperti dompet kulit, clutch, tas selempang serbaguna, ikat pinggang, topi, dan masih banyak lagi. Dalam situs website mereka, Rodi bertekad untuk menjangkau kalangan remaja karena produk-produk yang mereka keluarkan sangat cocok untuk kalangan tersebut yang ingin tampil trendy. Untuk harga produk keluaran Rodi bisa dikatakan cukup terjangkau, mulai dari ikat pinggang 20 ribuan, dan produk terlaris mereka bahkan hanya berkisar di harga belasan ribu. Produk Rodi yang paling mahal adalah kotak display jam tangan seharga Rp375.000. Dengan harga tersebut, ia memiliki target pasar yang luas karena mengutamakan desain yang timeless, kekinian, dan selera anak muda yang berkualitas baik tanpa harus mengeluarkan biaya yang banyak. Namun dibalik itu, berikut ini kami temukan beberapa konspirasi di balik kasus ini. Rodi tidak memperkarakan Hamlin. Yang membuat publik semakin bertanya-tanya adalah kenapa Rodi hingga kini tidak menyiapkan langkah hukum maupun menuntut Hamlin. Well, jika boleh menerka-nerka, sebenarnya ada bagusnya hal tersebut bisa menjadi keputusan strategis bagi Rodi. Pertama, proses hukum bisa sangat mahal dan memakan waktu. Rodi mungkin merasa bahwa menggunakan sumber daya mereka untuk menuntut Hamlin tidak sepadan dengan hasil yang mungkin diperoleh, terutama jika Rodi lebih berfokus pada pertumbuhan bisnis dan pengembangan produk. Kedua, terlibat dalam litigasi hukum bisa memunculkan persepsi negatif di mata konsumen. Rodi mungkin ingin menghindari terlibat dalam kontroversi hukum yang dapat merugikan citra mereka di pasar. Dalam hal ini, mereka mungkin lebih memilih untuk menunjukkan kualitas produk mereka melalui cara-cara lain, seperti pemasaran yang kreatif dan peningkatan pengalaman pelanggan. Dalam hal ini, manajemen Rodi tampaknya melihat-lihat situasi terlebih dahulu, dan jika menengok di akun TikTok resmi Rodi, mereka fokus memanfaatkan momentum tersebut dengan gencar melakukan promo-promo terhadap produk mereka, terutama pada item sleeve case laptop yang lagi viral saat ini. Apakah semua produk Hamlin seperti itu? Sejatinya di Indonesia, proses merebrand dari brand lain harus memperhatikan beberapa aturan dan regulasi terkait dengan hukum merek dagang, perlindungan konsumen, dan praktik bisnis yang sah. Namun penting untuk digarisbawahi bahwa tidak ada undang-undang khusus yang secara eksplisit mengatur proses rebranding. Jika ditelisik, apakah semua produk keluaran Hamlin adalah hasil dari proses merebrand dari brand lain? Hal tersebut masih belum bisa dipastikan. Namun kasus yang menimpa Jiglicious tadi juga dialami oleh orang lain, seperti yang dialami oleh akun bernama Lilixterry yang membuat rangkuman produk Hamlin di akun media sosial X yang diduga hasil rebranding dari barang impor murah. Contohnya saja, tas impor yang harganya cuma 50 ribuan dijual kembali di platform mereka dengan harga 560 ribu. Selain itu, pemilik dari akun TikTok Terlalu Dini mengalami hal serupa seperti yang dialami oleh Arianti, yakni ia membeli belt atau gesper pria dari Hamlin. Saat itu ia memperlihatkan membeli produk tersebut dengan harga Rp709.000.
rupiah. Saat sampai, kepala dari gesper tersebut terlihat ditempeli stiker dengan logo brand, yang kemudian itu lepas dan memperlihatkan besi yang bergambar logo asli sebuah brand yang sudah diamplas. Kemudian akun TikTok WNK Kurita juga membuat rangkuman perbandingan produk Hamlin dengan produk impor asal Cina lengkap dengan perbedaan harganya yang bagaikan langit dan bumi. Misalnya sebuah dompet clutch pria yang dijual Hamlin dengan harga Rp991.000, di toko sebelah hanya dijual Rp54.000 dengan rupa yang sama. Ada pula dompet wanita bergambar kucing dijual Hamlin dengan harga Rp671.000, sementara di tempat lain hanya Rp9.000. Kontroversi yang melibatkan Hamlin belakangan ini mungkin mencakup masalah terkait transparansi, kejujuran, dan integritas merek. Jika Hamlin menggunakan produk dari merek lain tanpa memberikan informasi yang jelas kepada konsumen atau menyesatkan mereka tentang asal-usul produk, maka hal tersebut bisa digolongkan sebagai praktik yang tidak etis atau bahkan menyesatkan. Oleh karena itu, penting bagi Hamlin dan perusahaan lain untuk berkomunikasi secara jujur dan transparan kepada konsumen tentang produk-produk mereka. Klarifikasi Hamlin dan Rodi. Atas isu yang sedang berkembang, manajemen Hamlin telah membuat klarifikasi agar dapat meredam hujatan netizen yang mulai membanjiri berbagai akun sosial media dan online shop mereka. Bahkan hujatan ataupun komentar dari netizen membuat akun di beberapa online shop resmi brand Hamlin dihapus dan tidak dapat lagi ditemukan, seperti di Zalora, Shopee, dan Tokopedia. Adapun penggalan isi dari klarifikasi yang dilakukan oleh brand Hamlin melalui akun Instagram resmi mereka, dan inilah penggalan isi dari klarifikasi yang dilakukan oleh brand Hamlin melalui akun Instagram resmi mereka. Intinya, Hamlin menyatakan ada kesalahan dari pihak mitra produsen. For your information, produk-produk Hamlin sebagian besar diproduksi di Garut, Jawa Barat, sedangkan sebagiannya lagi merupakan produk impor dari luar negeri. Dari hal tersebut, itu berarti bahwa Hamlin memiliki operasi produksi di dalam negeri dan juga melakukan impor produk dari luar negeri juga untuk memenuhi kebutuhan pasar. Ini adalah strategi yang umum di banyak industri, di mana perusahaan menggunakan kombinasi produksi dalam negeri dan sekaligus impor untuk mendiversifikasi portofolio produk mereka dan memenuhi permintaan konsumen. Namun, adanya produk-produk impor dari luar negeri membuka potensi bagi Hamlin untuk melakukan rebranding dari brand lain. Dalam konteks ini, jika Hamlin memperoleh produk dari produsen luar negeri dan kemudian menempatkan mereknya sendiri di produk tersebut tanpa mengubah substansi atau kualitas produk tersebut, itu bisa dianggap sebagai bentuk rebranding. Penting untuk dicatat bahwa melakukan rebranding dari produk impor tidak selalu ilegal atau tidak etis, asalkan praktik tersebut dilakukan dengan transparansi dan mematuhi regulasi yang berlaku, seperti memberikan informasi yang jelas kepada konsumen tentang asal-usul produk. Hal tersebut bisa menjadi strategi bisnis yang sah. Namun jika rebranding dilakukan tanpa memberikan informasi yang jelas kepada konsumen atau melibatkan praktik-praktik yang menyesatkan, seperti mengklaim produk tersebut sebagai hasil produksi mereka sendiri, padahal sebenarnya produk tersebut adalah merek lain yang di-rebrand, itu bisa menjadi masalah hukum dan etika bisnis. Walau dengan klarifikasi yang sudah dikeluarkan oleh Hamlin, banyak netizen yang menganggap bahwa Hamlin tidak mengakui pemalsuan produk-produknya. Di lain pihak, Rodi juga mengeluarkan statement di akun TikTok resmi mereka dengan mengatakan Rodi tidak terafiliasi dengan brand manapun. Kemudian setelah kejadian itu viral, muncul sebuah kabar bahwa pihak Hamlin meminta Arianti untuk menghapus alias melakukan takedown dari video curhatannya itu. Meski begitu, dirinya tak mau ambil pusing apalagi berspekulasi. Sebab dirinya tak tahu pasti siapa dan apa kepentingan dari orang yang mengirim pesan tersebut ke nomor manajernya. Adapun isi pesan yang diduga dari pihak Hamlin tersebut berisi permintaan maaf atas kesalahan tersebut. Pesan itu juga diikuti dengan kesediaan dari pihak toko yang akan mengganti rugi kepada konsumennya. Arianti sendiri merespon pesan dari kedua brand tersebut dengan santai. Pasalnya, dirinya mereview iPad sleeve tersebut bukan karena kerjasama endorse. Ia pun menyesali langkah yang diduga dari pihak Hamlin, lantaran meminta agar dirinya men-takedown video tersebut. Menurutnya, permintaan takedown tersebut merupakan langkah kurang bijak yang diambil oleh pihak penjual. Arianti menegaskan tak akan menghapus atau men-takedown video testimonial yang telah diunggah di akun TikToknya itu. Gimik atau bukan? Terlepas kontroversi yang menimpa Hamlin, kejadian tersebut rupanya menjadi sebuah keuntungan bagi Rodi. Brand tersebut dapat memanfaatkan momen ini dengan menunjukkan konsistensi, kualitas, dan keandalan produknya. Dengan demikian, konsumen yang kecewa dengan Hamlin mungkin akan beralih ke Rodi untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kemudian, Rodi juga bisa kecipratan awareness dan konsumen baru yang sebelumnya belum tahu tentang brand mereka. Tambah dengan memperhatikan reaksi dan kebutuhan konsumen yang sedang mencari alternatif dari brand Hamlin, Rodi dapat memperkuat hubungan mereka dengan konsumen. Bahkan Arianti sendiri secara langsung bilang bahwa dirinya kedepannya akan lebih memilih brand Rodi yang jelas-jelas menjual produk dengan harga yang sangat murah. Di samping produk-produk bikinan Rodi yang cukup terjangkau, menurutnya kualitas barang Rodi oke banget. Balik lagi dalam perihal kasus yang menimpa Hamlin, kabarnya saat ini brand Rodi belum terlihat melakukan indikasi memperpanjang atau menuntut secara hukum kepada Hamlin. Tidak menuntut balik Hamlin dalam konteks ini mungkin tidak bisa disebut sebagai gimmick. Sebaliknya, itu bisa dilihat sebagai strategi yang dipilih dengan bijak untuk mengelola reputasi dan citra brand Rodi. Dengan demikian, keputusan tersebut lebih merupakan langkah strategis daripada trik pemasaran yang tidak otentik. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.